Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Triwayudi, NIM 22211420004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Media merupakan salah satu alat atau sarana yang sering digunakan untuk menyampaikan suatu informasi maupun berkomunikasi. Media dapat berupa cetak, elektronik, maupun digital, dan memainkan peran penting dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Definisi media. Yang pertama, alat komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Yang kedua, sarana pembelajaran. Media dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional. Selanjutnya, sebagai alat hiburan. Media juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menghibur dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna maupun bagi para pemilik media sosial. Selanjutnya, adapun jenis-jenis media. Nah, yang pertama ada media cetak. Media cetak sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama ada buku, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada media elektronik. Nah, media elektronik ini seperti televisi, radio, komputer, maupun smartphone yang sering yang mungkin dimiliki setiap kalangan. Kemudian ada media digital. Nah, media digital ini seperti website, aplikasi, dan media sosial. Nah, jadi di media cetak seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain sering digunakan sebelum adanya media elektronik seperti sekarang. Karena sebelum berkembangnya zaman seperti zaman sekarang, orang-orang pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan koran ataupun majalah sebagai sumber bagi mereka untuk mendapatkan satu informasi tentang hal apa yang terjadi di luar sana. Nah, media elektronik seperti televisi, radio, komputer, dan smartphone maupun media lainnya. Nah, setelah perkembangan zaman, mulailah ada suatu media elektronik, yaitu seperti ada kemajuan seperti televisi, radio, komputer, dan smartphone. Pada saat ini di era perkembangan zaman, banyak orang yang sudah menggunakan smartphone sebagai sumber media untuk mencari satu informasi dari luar daerah maupun luar negara. Jadi pada saat ini sudah jarang lagi ditemukan orang-orang yang mencari informasi melalui majalah, melalui koran, ataupun melalui media-media cetak lainnya. Kemudian ada media digital. Mulai dari berkembangnya zaman pada media elektronik, nah, media digital juga sudah mulai dikembangkan. Seperti website, aplikasi, dan media sosial. Nah, setelah berkembangnya zaman seperti adanya handphone, adanya komputer, muncullah website, aplikasi, dan media sosial. Nah, gunanya apa? Jadi website bisa membantu kita untuk mencari sesuatu seperti untuk pekerjaan, untuk mencari sumber belajar, untuk mencari materi, dan mencari hal-hal yang lainnya. Kemudian muncullah aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa digunakan sebagai sumber belajar. Contohnya ada aplikasi yang untuk mempermudah proses pembelajaran seperti aplikasi e-book ataupun yang lain sebagainya. Kemudian media sosial. Nah, media sosial ini zaman sekarang sudah sangat pekat, sudah banyak orang-orang yang pekat terhadap media sosial. Karena
mungkin di setiap kalangan, di setiap orang sudah memiliki handphone dan pasti juga sudah memiliki media sosial. Media sosial ini sangat erat hubungannya dengan media elektronik. Kenapa? Karena setiap media elektronik pasti ada media sosial di dalamnya. Jadi seperti handphone, komputer pasti sudah memiliki media sosial yang ada di dalamnya, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, dan media-media sosial lainnya yang untuk menyebarkan suatu informasi ataupun bagi kita mendapatkan suatu informasi yang terjadi di luaran sana. Nah, karakteristik dari media massa ada publisitas, ada periodisitas, ada universalitas, ada juga aktualitas. Nah, yang pertama ada publisitas. Media massa menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Nah, yang kedua ada periodisitas. Media massa menyajikan informasi secara rutin dan berkala seperti harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Yang ketiga ada universalitas. Media massa menyampaikan informasi yang beragam dan dapat menjangkau audiens yang luas. Yang terakhir atau yang keempat ada aktualitas. Media massa menyajikan informasi terkini dan relevan dengan kejadian di sekitar. Adapun jenis-jenis media massa. Yang pertama media cetak, media elektronik, media online, dan media luar ruang. Fungsi dari media massa. Yang pertama ada informasi. Nah, ini sama seperti yang kita jelaskan tadi sebagai media informasi. Media massa menyampaikan informasi aktual kepada masyarakat. Bisa menyampaikan informasi dari luar, bisa kita yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang di luar sana. Yang kedua ada edukasi. Media massa dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan wawasan. Nah, yang ketiga hiburan. Media massa menyediakan konten hiburan yang menghibur dan menyenangkan. Selanjutnya ada dampak media massa. Dampak dari media massa ini ada dampak positif, dampak negatif, dan juga regulasi. Dampak positif dari media massa. Media massa dapat meningkatkan pengetahuan, mempererat hubungan sosial, dan mendorong perubahan yang positif. Nah, yang kedua, dampak negatif dari media massa. Media massa juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif seperti penyebaran berita hoaks, kecanduan media, kecanduan game online, kecanduan melihat video-video yang tidak senonoh, dan juga bisa membuat kita mempunyai gangguan mental karena kecanduan dari penggunaan media massa tersebut. Yang ketiga ada regulasi. Nah, diperlukan adanya regulasi yang memadai untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi para pengguna media massa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya bahas tentang mengenai pengertian media ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.